Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Robi Gunawan, mahasiswa Universitas Berasia, program studi S1 PJJ Manajemen dengan NIM 25020111274, kelas MJ 236. Yang saya hormati Bapak Dr. Aditya Muhammad Maheswara, Shum MSI, selaku mata kuliah Estetika Humanisme. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat. Saya sudah memilih satu materi yang terkait dengan soal ujian akhir semester, yaitu saya memilih tentang mindfulness and focus, yaitu artinya seni kesadaran penuh dan penguasaan perhatian untuk kehidupan manusia yang harmonis. Kenapa saya memilih ini? Karena jujur saya terkadang suka memikirkan banyak hal di mana yang semestinya itu tidak terjadi dan akhirnya menyebabkan saya menjadi tidak fokus, Pak. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan konseptualnya, Pak. Yang konseptualnya yaitu memahami hakikat mindfulness dalam perspektif estetika humanisme. Terkadang kita sering mengaku multitasking, padahal sebenarnya otak kita tuh cuman loncat-loncat aja gitu, Pak, tugasnya, dan bikin cepat lelah. Yang pertama, apakah fokus itu murni soal niat atau kerja otak kita yang salah gitu, Pak? Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai estetika humanisme atau keindahan batiniah atau inner beauty. Dalam estetika humanisme, keindahan bukan sebatas bentuk fisik, Pak, atau karya seni visual semata, melainkan juga kejernihan jiwa dan kepekaan manusia terhadap eksistensinya manusia itu sendiri. Terus mindfulness juga menjadi jembatan utama untuk menumbuhkan empati kita sebagai manusia, apresiasi kita terhadap kehidupan, lingkungan, sekitar, dan rasa hormat yang mendalam kepada sesama manusia itu sendiri. Dan kemudian saya akan memahami konsep dasarnya tentang memahami mindfulness tersebut, Pak. Jadi memahami mindfulness itu juga bukan hanya sekedar meditasi semata. Definisi kuncinya itu yaitu memperhatikan secara sengaja pada saat ini dan tanpa menghakimi. Kemudian definisi kunci Scott Bishop yaitu kesadaran di mana setiap pikiran dan perasaan diakui dan diterima sebagaimana adanya. Itu saya sangat setuju, Pak, karena di mana dari definisi kunci Scott Bishop tersebut kita perlu sadar di mana dalam setiap tindakan yang sudah kita lakukan itu harus sesuai dengan pikiran yang kita benar-benar alamin, pikiran yang harus benar-benar sesuai kita pikirkan baik-baik gitu loh, Pak. Selanjutnya sebenarnya sih banyak dari beberapa mindfulness tersebut. Yang pertama, kita akan menjadi terkena jebakan multitasking. Jebakan multitasking itu yang pertama gagasan konvensional, yaitu gagasan konvensional itu mengerjakan banyak hal sekaligus. Kita percaya otak kita mampu menangani banyak tugas bersamaan. Sebenarnya justru itu adalah jebakan itu sendiri, Pak, gitu loh. Soalnya kita tuh mau bekerja atau bisa bekerja lebih dari satu dan kita mempunyai cara kita sendiri. Sebenarnya itu salah, dan realita otak kita sendiri itu sebenarnya satu hal dalam satu waktu. Otak tuh hanya berpindah tugas dengan cepat. Inilah yang dimaksud task switching atau beralih dari perpindahan otak tersebut. Kemudian apa sih harga yang dibayar? Yang pertama, lelah pastinya, dan yang otomatis pasti bakal menjadi setengah-setengah hasilnya, Pak, karena peralihan terus-menerus dan menguras tenaga dan mental kita sendiri. Dan multitasking ini adalah cara paling efisien untuk merusak fokus dan menghasilkan karya yang setengah-setengah, yang dimana dengan kita berpikir kita bisa melakukannya, ternyata hasil itu tidak maksimal tadi. Gitu loh, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua musuh utama fokus. Yang pertama itu prorastinasi, dan yang kedua itu distraksi.
Apa sih solusinya? Solusinya itu yang pertama, ubah hal yang harus dilakukan menjadi hal menarik yang dapat dilakukan hari ini. Misalkan saya dalam membuat atau melakukan yang ingin saya lakukan hari ini, sebenarnya itu tidak mesti terjadi dan akan saya rubah menjadi hal yang lebih menarik dan dapat yang saya lakukan hari ini gitu Pak. Batasi godaan seperti hiburan sosial media, seperti menonton TikTok berlebihan, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Opini dari mindfulness itu sendiri yaitu bukan hanya mengosongkan pikiran, tapi menyadari apa yang sering terjadi sekarang tanpa menyalahkan diri sendiri gitu loh Pak. Kadang kita sering ngaku multitasking, bisa bekerja lebih dari satu, bisa mempunyai ide lebih dari satu. Padahal sebenarnya otak kita tuh cuma loncat-loncat di situ-situ aja, yang dimana tugas dan bikin kita cepat lelah sendiri Pak. Akhirnya kita tidak fokus gitu loh. Selanjutnya, kesimpulan dari mindfulness ini sendiri dan fokus itu, yang pertama, saya mengambil kesimpulan bahwa hakikat kesadaran bukan hanya mengosongkan pikiran. Mindfulness itu hadir sepenuhnya pada momen saat ini tanpa menghakimi. Yaitu yang pertama, penerimaan diri, karena kita perlu namanya penerimaan diri, menyadari setiap pikiran dan perasaan yang muncul secara sadar dan mesti harus tenang. Yang kedua, itu ada mitos dan hambatan. Mitos dan hambatan itu sendiri yaitu adalah multitasking. Multitasking itu adalah halusinasi kita Pak. Jadi sebenarnya kita tuh tidak perlu namanya memikirkan hal yang tidak mesti harus kita jalanin gitu loh. Jadi hanya fokus tetap satu di tujuan saja. Sebenarnya otak kita tuh sebenarnya melakukan task switching cepat yang menguras energi dan fokus. Akhirnya kita tuh menjadi lelah, terlalu banyak pikiran. Nah, tidak semestinya kita jalanin secara bersamaan gitu loh Pak. Musuh utamanya itu yang pertama, penundaan dan distraksi menarik kita dari masa kini. Dan kemudian yang ketiga, sikap mental utama Pak. Sikap mental utama itu yang pertama harus kita bangun adalah fondasi. Karena dengan membangun rasa percaya atau kesabaran, penerimaan, serta keterbukaan, itu akan membuat fondasi kita akan menjadi lebih kuat dan yakin kita tidak akan berpikir kemana-mana dan lebih fokus kepada satu tujuan. Baik Pak Adit, mungkin dari saya itu saja yang dapat saya presentasikan tentang materi yang sudah saya pilih tentang mindfulness dan fokus. Kenapa saya lebih memilih materi mindfulness dan fokus? Karena terkadang saya lebih suka dulunya berpikiran saya itu bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, memikirkan lebih dari satu yang tidak semestinya harus saya lakukan gitu Pak. Tapi dengan saya mempelajari materi mindfulness dan fokus, akhirnya saya sadar bahwa sebenarnya saya itu tidak bisa mengerjakan lebih dari satu dan mungkin harus fokus di satu perihal atau tujuan yang akan saya buat itu sendiri Pak. Itu aja Pak Adit. Baik Pak Adit, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang berkenan di hati Bapak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.